Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita muliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita khususnya bersama Buruh Hasibuan. Negara Indonesia terkenal negeri yang kaya dan terkenal dengan negeri kepulauan. Orang yang baik hati dan cantik rupa, tiada lain itulah Buruh Hasibuan. Bersama Putri Angel. Mudah-mudahan bersama beliau kita selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kita pun termotivasi untuk selalu melaksanakan kebaikan. Dan kepada seluruh para rekan rau di mana saja kita berada, pendengar kami yang sangat setia, dan tentunya kita selalu bersuah melalui suara, dan insyaallah suatu saat nanti bisa jadi kita akan bertatap muka. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang tiada tara. Semoga rahmat dan nikmatnya itu dapat membuat kita bahagia, dan insyaallah di akhirat kita akan masuk surga. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha semaksimal mungkin dengan perjuangan dan pengorbanan beliau untuk membawa kita umat manusia dari berbagai kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya, minaz zulumati ilan nur. Kegelapan-kegelapan itu, saudaraku, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan segala bentuk yang membuat kita merugi di dunia dan merugi di akhirat, dan segala sesuatu yang membuat kita dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh manusia. Tentu segala perbuatan keji dan mungkar itulah yang membawa kita kepada kegelapan. Maka dengan kita berislam secara sempurna, secara kafah, insyaallah kita akan secara pelan-pelan, tahap demi tahap dan berproses, kita akan menuju kemajuan. Kemajuan tidak hanya secara lahiriah, tapi kemajuan juga ada kemajuan di bidang batinnya. Artinya kita mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa beda gaji dengan rezeki? Kira-kira apa beda gaji dan rezeki? Kalau gaji, kita akan dapatkan dia melalui kerja keras. Tapi rezeki kita akan dapatkan dia dengan ketakwaan yang jelas. Gaji itu terbatas, tapi rezeki tiada batas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa yang betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya, akan memberikan jalan keluar segala kesulitannya, dan Allah pun akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan siapa yang betul-betul berserah diri kepada Allah,
maka Allah pun akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan tentunya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, sedangkan kita tiada berkuasa, karena kekuasaan kita dan kekuatan kita dan daya kita la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, saudaraku, dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang bisa kita dapatkan dan kita laksanakan secara seimbang, itu kita harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Maka pada kesempatan ini, izinkan kami kepada seluruh pendengar kami untuk saling mengingatkan, untuk kita beramal, tidak hanya sekedar beramal. Kita bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tapi kita beramal dan bekerja betul-betul amal dan pekerjaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu tidak hanya sekedar sah, cukup syarat dan rukunnya, tapi beribadah itu harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan kepada kita mahkota amal. Mahkota amal itu ada 7. Yang pertama, mahkota pelepas bencana. Yang kedua, mahkota zikir. Yang ketiga, mahkota tasbih. Yang keempat, mahkota istighfar. Yang kelima, mahkota penenang hati. Dan yang keenam, mahkota doa. Dan yang ketujuh, mahkota pelindungan. Inilah insya-Allah kita akan sampaikan kepada seluruh para pendengar kami. Mudah-mudahan kita semua sudah siap menerimanya, dan usahakan kita tidak berpaling dari ilmu yang ada dan berpaling dari apa yang kita sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu dari sisi-Mu, dan sesungguhnya Engkau maha menganugerahkan karunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, dan kita pegang teguh hidayah itu sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan raw di mana saja kita berada, yang pertama adalah mahkota melepaskan dari bencana. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Apa mahkota melepaskan bencana? Yaitu doa Nabi Yunus alaihissalam. Di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 Allah jelaskan, wa jannun izhaba mukhadiban fazonna allan naqdiru alaihi fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Junnun Nabi Yunus alaihissalam ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya, tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan
yang berhak disembah selain engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam yang berisi yang pertama pengakuan tauhid, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini adalah pengakuan akan kekurangan diri. Allah itu maha sempurna, kita dengan penuh kelemahan dan kekurangan. Dan kemudian inni kuntu minaz zalimin, itu berisi permohonan ampun kepada Allah karena kita telah menzolimi diri sendiri. Saudara-saudaraku, jika kita perhatikan secara cermat, hampir semua penyakit yang kita derita oleh manusia, itu disebabkan oleh manusianya sendiri. Karena kita telah menzolimi diri sendiri. Dari mana kita menilai itu seperti itu? Yang pertama, kenapa datang penyakit? Kenapa kita bisa jadi mencelakakan diri kita sendiri? Yang pertama, kita tidak menjaga kebersihan. Yang kedua, kita tidak mengatur pola makan. Kemudian, kita tidak sesuai pola hidup kita atau gaya hidup kita dengan pola hidup yang diajarkan oleh Allah, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka dengan itulah kita bisa mencelakakan diri sendiri, menzolimi diri sendiri. Ada 3 tingkat kezoliman, 3 macam kezoliman. Yang pertama, kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dosa syirik. Yang kedua, kezoliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita menzolimi diri sendiri. Dan kemudian kezoliman menzolimi orang lain, maka itu sangat cepat siksaannya di dunia, apalagi nanti di akhirat, termasuk orang-orang yang bangkrut. Saudara-saudaraku, oleh karena itu bisa karena kita melakukan kesyirikan, karena kita menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain, itu akan melahirkan kegelapan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bersegeralah kita berzikir dengan mahkota pelepas bencana, yaitu doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni la a'lam kalimatan la yakuluha ma'rubun illa farzahullahu anhu kalimata akhi Yunus alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, aku tahu satu kalimat yang apabila diucapkan oleh seseorang yang ditimpa kesusahan, pastilah akan dilepaskan oleh Allah, yaitu doa saudaraku Nabi Yunus alaihissalam. Ini ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain itu Rasulullah SAW menjelaskan doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ia berdoa di dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya, berbuat zalim. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Karena itu saudaraku, yang kita mungkin di saat ini mengalami kesulitan hidup atau kesempitan hidup, atau mungkin kita dalam keadaan berpenyakit, dalam sakit, atau kita dalam keadaan mendapatkan bencana, maka mari kita amalkan doa Nabi Yunus alaihissalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari kita dari kesulitan dan kesempitan, dan Allah lapangkan kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan bencana kita mudah-mudahan Allah hindarkan, dan segala penyakit kita Allah angkat dan Allah sembuhkan. Bacalah doa Nabi Yunus alaihissalam ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, sebagaimana Allah juga mengabulkan
doa Nabi Yunus alaihissalam yang telah menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, mahkota zikir. Zikir itu bacaannya sangat banyak, tapi di mana mahkotanya? Artinya kan mahkota itu tentu di atas. Zikir yang lebih tinggi. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansori, dari salah seorang sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansori, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marrat, 10 kali, kana kaman aqtaqa arba'ata ampusim min waladi Ismail, maka ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari anak cucu Ismail. Tentu bacaan yang kami baca itu sering kita baca, apalagi kita setelah sholat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak hanya 1 kali atau 3 kali, alangkah baiknya kita baca 10 kali, karena padilahnya sama dengan kita seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari anak cucu Ismail alaihissalam. An Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Jabir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdul zikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa abdulut doa, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala zaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nuzaddidu imanana, qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaddidu imanakum, perbaharui kalianlah keimanan kalian, perbaharui kalianlah keimanan kalian. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, wa kaifa nuzaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui keimanan kami? Qala aksiru, beliau bersabda, perbanyak kalianlah min qawli, daripada mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ucapan tahlil la ilaha illallah itu adalah mahkota zikir, seutama-utama zikir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mari kita amalkan ini saudaraku. Semoga kalimat tauhid ini adalah kalimat yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kalimat tauhid ini jugalah kita nanti mengembuskan napas terakhir, husnul khotimah. Salah satu bagian daripada ciri orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Dan kalimat tahlil inilah nanti
yang akan membangkitkan kita dari alam kubur kita. Dan kalimat tahlil inilah yang akan membawa kita nanti ke alam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahkota zikir adalah la ilaha illallah. Mari kita baca dan mari kita jiwai dan mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak hanya sekedar lisan tapi kita barengi dengan keseimbangan dalam bentuk perbuatan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga, mahkota tasbih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangqala, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya, mi'ata marrah, 100 kali dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, khuttat anhu khotoyahu wa in kanas misla zabadil bahri, niscaya digugurkan daripadanya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi, ini adalah kalimat tasbih yang singkat tapi merupakan mahkota daripada bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya. Kita baca 100 kali, niscaya akan menggugurkan daripadanya dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tentu saudaraku, kita semua dosa-dosa kita mungkin sudah melebihi dan berbuih-buih di dalam lautan. Maka untuk menggugurkan dan menghapus dosa itu, maka salah satunya dengan kita memperbanyak membaca tasbih, yaitu mahkota tasbih subhanallah wa bihamdihi. Kalau bisa 100 kali. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. An Zuwairiyah bintil Haris qalat, dari Zuwairiyah binti Haris, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'dika arba'a kalimat law wuzinat bima qulti munzul yaum law zinat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Rasulullah SAW telah bersabda kepada Zuwairiyah bintil Haris, sesungguhnya aku telah membaca dan mengiringi bacaanku 4 kalimat yang jika ditimbang dengan apa yang kau baca hari ini, niscaya setimbang dengannya, yaitu subhanallah bihamdihi rada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Dalam hadis riwayat Muslim. Tentu sebagian daripada pendengar kami ini sudah menghafal dan mengetahui daripada zikir tasbih ini. Subhanallah wa bihamdihi rada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Mungkin ibu-ibu yang sudah sering mengikuti wirid Yasin, ini ada di dalam wirid Yasin, dalam takhtim, dalam ketika kita setelah selesai membaca solawat kepada Nabi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Kemudian yang ketiga mahkota tasbih itu
bersumber juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Khafifatani fil mizan. Ringan dalam bentuk lisan dan berat timbangannya. Itulah kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan dia ringan dalam bentuk lisan tapi berat dalam timbangan. Mari kita amalkan membaca ini, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ada 4 zikir yang ada 4 tasbih yang kami ajarkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah subhanallah bihamdihi, yang kedua adalah subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata wa midada kalimatihi. Yang ketiga adalah subhanallah wa bihamdihi, dan yang keempat subhanallahil azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita melanjut kepada mahkota keempat, yaitu mahkota istighfar. Ternyata masalah hidup itu adalah bagaikan air. Tiada henti, tentu dia akan terus mengalir. Meski kita sudah memeras pikir, solusi tak kunjung hadir. Saat solusi buntu, maka jangan berpikir melulu. Istighfar adalah solusi jitu. Dari sekian banyak istighfar yang diajarkan kepada kita, astaghfirullah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ada mahkota istighfar, Sayyidul Istighfar, yang kita ketahui dari hadis Bukhari yang bersumber dari Saddad Ibnu Aus. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, Sayyidul Istighfar, mahkota daripada baca istighfar itu adalah ayyakulal abadi. Ketika seorang hamba berbaca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini saudaraku adalah bacaan daripada istighfar. Seorang ulama berkata, dalam mengatasi masalah kita jangan terlalu banyak berpikir, tapi perbanyaklah istighfar. Karena Allah akan membuka dengan istighfar banyak pintu kemudahan yang tak terbuka dengan cara berpikir. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, yang membiasakan membuat istighfar, mulai dari astagfirullah, atau yang kedua astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik, atau baca istighfar yang lain diajarkan oleh Nabi dan dibaca oleh para Nabi, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya itu adalah kelapangan. Wa min kulli daiqin makhraja, dan setiap masalah kesempitan yang dialami maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasiba, dan
diberikannya lah rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, untuk melapangkan dan memudahkan segala kesulitan kita, perbanyaklah istighfar. Lazimkanlah membuat istighfar, terutama Sayyidul Istighfar sebagai mahkota istighfar. Kemudian yang kelima, mahkota penenang hati. Dalam keadaan gegana, gelisah, galau, dan merana, kita bisa putus asa. Maka saat kita mengalami penyakit gegana, gelisah, galau, dan merana, maka kita akan segera mencari Alhamdulillah, kita akan mencari usaha untuk menenangkan hati. Bisa jadi kita pergi ke tempat-tempat wisata, atau mungkin kita melakukan sesuatu yang menjadi hobi kita, atau mungkin kita berjalan-jalan, atau mungkin ada yang ke diskotik, ada yang ke apa namanya itu yang bernyanyi itu, main karaokean, ya? Atau mungkin ada yang melampiaskannya nonton film, atau mungkin sibuk dengan media sosialnya, main game. Jadi saudaraku, kita sebagai orang yang beriman, menenangkan hati itu melalui bacaan zikir. An Abi Musa al-As'ari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah ibnu Qais, ala adulluka ala kanzil min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu simpanan daripada simpanan-simpanan surga? La haula wa la quwata illa billah." Simpanan yang menenangkan hati itu adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah yang menenangkan hati kita. Di saat kita mencapai kesuksesan, bacalah la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita gagal, jangan putus asa, baca la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita dalam mengalami kesuksesan, kita baca kalimat la haula wa la quwata illa billah, maka kita tidak akan tepuk dada, dan kita tidak akan membanggakan diri, dan kita tidak akan menyombongkan diri, apalagi merendahkan dan meremehkan orang lain. Tapi jika kita baca juga la haula wala quwata illa billah ketika kita mengalami kegagalan, maka kita akan timbul semangat, karena tiada daya dan tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Insya Allah suatu saat nanti Allah akan berikan kepada kita kesuksesan. Walaula isdakhalta jannata qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu? Jadi kepada pendengar kami sebagai pekebun yang kita punya ladang, punya sawah, ketika kita memasuki kebun kita, dianjurkan kepada kita membaca yang ada dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 39. Bacaannya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh ini semua terjadi atas kehendak Allah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jika kita masuk ke kebun kita, bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Sehingga apapun dan bagaimanapun kebun kita,
itu kita tidak akan membanggakan diri. Bukan karena pupuk kebun kita bagus, bukan karena hebatnya kita menjaga kebun sawah dan ladang kita, karena itu kita berhasil. Apalagi kita dengar sebagian dari penduduk kita ini akan terjadi gagal panen karena ada bala yang menimpa petani kita. Datang tikus. Jadi salah satu usaha untuk menghindarkan bala itu, ketika kita ke sawah kita, bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah tikusnya akan lari. Ketika ada bala-bala dalam kebun kita atau dalam usaha kita, maka dianjurkan kepada kita membaca Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah akan kita jauh dari sesuatu yang merugikan kita. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ala abadin nikmatan fi ahli wa mali wa walada faqala masya Allah la quwata illa billah. Setiap orang yang diberi karunia oleh Allah, baik ia mengenai keluarga, dia menikah, dia punya anak, punya harta, kemudian ketika ia baca dengan rasa syukurnya Masya Allah la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Fayaru fiha afatan dunal maut, maka ia akan dapat melihat penyakitnya kecuali maut. Jadi bacaan Masya Allah la quwata illa billah tidak hanya ketika kita masuk ke kebun kita, sawah ladang kita, tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan yang kita dapatkan dari keluarga kita, harta dan anak-anak kita, punya keturunan, semua itu kita baca Masya Allah la quwata illa billah. Dari Anas radhiyallahu anhu juga, Rasulullah SAW, jika kita dipermudah Allah urusan kita, maka bacalah alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Dan jika kita mungkin melihat kejadian yang kita tidak inginkan, maka alhamdulillahi ala kulli hal, kita baca alhamdulillahi ala kulli hal. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keenam, yaitu mahkota doa. Dari sekian banyak doa yang kita baca, yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan juga yang mungkin disusun dan dikarang oleh ulama-ulama kita, mahkota doa, doanya singkat dan padat, itulah doa sapu jagat yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Maunya ustaz dan doanya panjang, maunya pendek tapi padat katanya. Maka doa ustaz itu hanya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. An Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Perbanyaklah doa ini saudaraku, doa sapu jagat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita di dunia bahagia dan di akhirat nanti masuk surga dan terlepas dari api neraka. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mahkota perlindungan. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa
sebagai mahkota pelindungan, yaitu bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca salasa marrat, kita baca 3 kali, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Jadi ketika kita baca ini, kita baca keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula quwata illa billah, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim wa huwas samiul alim, dan kemudian juga kita baca kita selesai sholat, insyaallah tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kita. Atau mungkin kita ada di tempat yang sepi, atau tempat yang kita ada timbul rasa takut dan rasa khawatir yang sangat tinggi, atau mungkin ada seseorang yang kita takuti dari kejahatannya, maka bacalah bismillahi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali, insyaallah tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kita. Inilah saudara-saudaraku, kaum muslim kaum muslimat, yang dapat kami sampaikan daripada mahkota-mahkota amal. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dari 7 mahkota ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat kita amalkan. Daun ubi kayu, daun selasih. Thank you dan terima kasih. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam beberapa hari kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kemaafan, dan juga perlindungan dan kemanfaatan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.